Cinta, mungkin bisa diceritain awalnya gimana bisa jadi eksekutif produser di project ini? Ya, jadi sebenarnya di awal tahun 2024 aku meeting bersama pihak Wahana Kreator dan melihat slate mereka untuk 2-3 tahun ke depan, di mana ada beberapa project-project sangat menarik. Salah satunya ya Agen Plus 62 ini, karena kenapa aku sangat tertarik dengan project ini specifically, karena kayak tadi udah ceritain, topiknya relatable banget bagi masyarakat Indonesia, tapi dikemas dengan cara yang light dan mudah dicerna. Dan ketiga, aku pribadi sebagai aktris belum pernah main film komedi. Jadi aku ngerasa bahwa ini adalah project pertama sebagai executive producer yang sempurna dan tepat karena fun dan komedinya dapet, tapi pesan moralnya juga kuat dan juga sebuah challenge dari segi actingnya. Gimana bagi tugasnya antara jadi eksekutif produser sama jadi aktris gitu? Sebenarnya nggak terlalu rumit ya, karena di sini aku sebagai executive producer. Jadi executive producer tentunya kita lebih menyepakati konsep garis besarnya dan juga tentunya perbudgetan ya. Syuting film tidak murah. Tapi kalau dari segi kreatifnya itu tentunya yang lebih turun tangan adalah produser, karena executive producer dan produser sebenarnya memiliki lingkup pekerjaan yang berbeda gitu. Tapi dari awal pembangunan konsep film ini memang aku, Keanu dan produser-produser lain ikut terlibat dan suka banget. Menurut aku skripnya solid banget dan juga pemain-pemain yang sudah dipilih sangat tepat dan ikonik semua. Cinta, ceritain dong itu workshop untuk apa tuh latihan actionnya, karena kamu tuh kayaknya keren banget sih, apa sih bener-bener loncat tendang kayak gitu, kayak bener-bener. Mungkin kebetulan teman-teman yang tahu mungkin aware bahwa akhir tahun lalu memang aku sudah berperan di sebuah series action, di mana dalam jangka waktu 2 minggu aku harus mempelajari belasan bahkan mungkin 20-an koreografi. Jadi saat masuk project ini, di mana syutingnya kita bulan November sama Desember, jadi tidak terasa sulit lagi. Dan memang di film ini Jessica, karakter aku, hanya ada mungkin 2-3 scene action. Jadi diberi waktu hampir sebulan untuk mempelajari 3 koreo itu nggak susah. Dan aku memang suka kalau disuruh apapun yang fisik, aku happy mengerjakannya. Jadi senang banget, terima kasih udah kasih kesempatan. Karakter Jessica ini juga nggak hanya centil dan shagil, tapi juga ada badassnya, bisa berantem, dan nggak hanya berantem aja, tapi berantem dengan seorang Barika Diah Pitaloka. Sempet cedera nggak sih waktu workshop? Enggak sih, kalau waktu workshop nggak cedera karena kebetulan memang udah memiliki basic untuk tahu bagaimana melakukan sebuah gerakan dengan aman, dan juga dari pihak stuntnya juga tentunya mereka udah mempersiapkan segala macam hal supaya jangan sampai pemain-pemainnya cedera. Jadi aman-aman, nggak ada cedera kalau aku pribadi. Bang Fani, ikutan karena ada Mbak Rika atau gimana nih? Kenapa? Ikutan karena ada Mbak Rika atau gimana? Ya Ya nggak tahu sih dipilih jadi pemain. Masalah saya ketemu Rika ya, beliau udah lama gak ketemu juga. Ya reunian aja sih sebetulnya. Saya juga di sini juga kan nggak terlalu banyak juga. Rika cuma cameo. Ya ketemu Rika ya surprise buat saya. Juga dia mau main film lagi, dia mau berakting lagi. Di sela-sela jadwal yang padat, buat saya surprise. Kaget nggak dengan perannya cameo, tapi ternyata pernah ngalamin sendiri jadi korban judol? Gimana? Kaget nggak kalau misalnya walaupun jadi cameo, tapi kan tadi cerita bahwa pernah jadi korban judol gitu loh? Kan ada kayak relate-nya gitu. Ya kaget juga gitu, tiba-tiba dikasih cameo. Ini kadonya apa? Jadi pamannya si Keanu dan korban judol. Wah, jadi sedap juga ini. Ya sedikit banyak saya tahu soal judol, dan memang juga ini kan memang lagi rame gitu kan. Dan menarik juga buat saya, jadi apa-apa lah buat kami apa. Penting tahu lah gimana ini korban gimana rasanya. Ada pesan nggak? Ya udah. Ya kalau pesannya, dia jangan coba-coba. Jangan aja coba-coba. Pokoknya itu. Jangan coba-coba. Dan untuk
nambahin aja, kayaknya di film ini kita bisa ngelihat bahwa hal ilegal seperti judol dan pinjol itu membuat kesenjangan ekonomi semakin lebar kan, yang miskin tambah miskin, yang kaya tambah kaya. Jadi ayo kita tanganin isu ini karena negara Indonesia kan negara berkembang yang tentunya kita ingin suatu hari bisa jadi negara yang maju. Tapi kalau hal-hal seperti ini nggak kita berantas, akan sangat sulit untuk kita bisa mencapai impian-impian kita. Jadi ya mudah-mudahan lewat film ini orang-orang nggak ngerasa digurui, tapi mereka bisa melihat bagaimana hal seperti ini udah nggak bisa dibiarin lagi. Dan intinya kayak aku bilang tadi saat press conference, mudah-mudahan juga menyemangati masyarakat untuk menyadari bahwa kita semua bisa jadi pahlawan. Kita nggak usah jadi orang yang paling pintar, paling hebat, paling sukses. Kita semua memiliki kekuatan, yaitu kekuatan untuk bersuara. Dan kalau kita berani dan konsisten, kita bisa kok berkontribusi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik. Cinta, kenapa akhirnya memilih isu judul ini? Bukan aku yang pilih ya isunya ya guys, dan disclaimer tadi para penulis sudah bilang bahwa film ini fiksi, jadi bukan terinspirasi oleh kasus atau orang tertentu, tapi memang aku tipe orang yang apalagi beberapa tahun terakhir kalau milih project itu selalu berusaha milih project yang memiliki pesan yang kuat. Jadi mau itu di film ini tentang judol atau kedepannya tentang isu-isu sosial lainnya, pasti aku sangat terbuka untuk berpartisipasi, karena memang harapan aku sih setiap film di mana aku terlibat bisa ada pesan moral yang baik agar masyarakat nggak hanya terhibur tapi juga belajar gitu. Thank you teman-teman. Oh ya. Ya, buat semuanya jangan lupa nonton Warga Plus 62. Agen Plus 62. Ulang. Buat semuanya jangan lupa nonton Agen Plus 62 mulai tanggal 3 Juli di seluruh bioskop di Indonesia. Terima kasih.